Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Zakia Tusania, NIM-nya 19210899. Di sini saya akan menjelaskan tentang ERP dan proyek ODO yang akan saya buat. Apa itu ERP? ERP adalah Enterprise Resource Planning, sistem manajemen bisnis yang mengintegrasikan berbagai proses dalam satu sistem terpusat. Di modul umum itu terdapat ada keuangan, SDM, inventory, produksi, CRM, dan sebagainya. Manfaat ERP yaitu integrasi data antar divisi, efisiensi proses, real-time reporting, mengurangi human error, skalabilitas bisnis. Relevansi dengan dunia kerja, ada banyak perusahaan mencari karyawan yang familiar dengan sistem ERP seperti SAP, Odoo, Oracle, Microsoft, Dynamics, dan lain-lainnya. Skill ERP relevan di bidang ada akuntansi, logistik, manufaktur, procurement, HR, hingga IT support. List aplikasi ERP yang populer di Indonesia yaitu SAP, Oracle, NetSuite, Microsoft Dynamics, dan Odoo. Implementasi ERP yaitu yang pertama as-is analisis. Tujuannya yaitu memahami kondisi proses bisnis saat ini di organisasi atau perusahaan. Kegiatannya yaitu observasi proses berjalan, wawancara user atau stakeholder, dokumentasi SOP yang ada. Outputnya yaitu dokumen as-is yang menggambarkan proses bisnis aktual. Berikut pain point dan area untuk perbaikan. Yang kedua, fit gap analysis. Tujuannya yaitu menilai sejauh mana sistem ERP bisa mendukung proses bisnis saat ini. Kegiatannya yaitu membandingkan kebutuhan bisnis dengan fitur ERP, mengidentifikasi fit atau cocok langsung, dan gap atau butuh custom. Outputnya yaitu laporan fit gap yang menjadi dasar keputusan konfigurasi atau kustomisasi. Yang ketiga yaitu business process reengineering. Tujuannya menyederhanakan dan meningkatkan proses bisnis agar lebih efisien dengan ERP. Kegiatannya yaitu mendesain ulang proses atau to be proses, menghilangkan proses manual atau berulang, menyesuaikan bisnis agar selaras dengan best practice ERP. Outputnya yaitu dokumen to be, proses yang siap diimplementasikan. Yang keempat yaitu sistem configuration dan customization. Tujuannya yaitu menyesuaikan ERP dengan kebutuhan bisnis. Kegiatannya yaitu konfigurasi, setting modul, aturan bisnis, workflow, kustomisasi, pengembangan fitur tambahan atau jika perlu. Catatannya yaitu konfigurasi lebih disarankan daripada kustomisasi agar sistem tetap stabil dan mudah dimaintain. Yang kelima yaitu training dan UAT. Tujuannya yaitu memastikan user bisa menggunakan sistem dan sistem bekerja sesuai ekspektasi. Kegiatannya yaitu pelatihan end user dan key user, simulasi transaksi bisnis, pengujian sistem oleh user langsung atau UAT.
Outputnya yaitu feedback dari user, daftar bug atau error, dan hasil validasi proses. 6 yaitu deployment dan go live. Tujuannya yaitu ERP mulai digunakan secara resmi dalam operasional. Kegiatannya yaitu data migrasi atau jika ada cut off sistem lama, pengawasan intensif di minggu pertama. Resikonya perlu mitigasi jika terjadi gangguan operasional, pastikan ada tim support standby. Yang ketujuh yaitu support and condition improvement. Tujuannya yaitu menjaga sistem tetap relevan dan berjalan lancar. Kegiatannya yaitu support teknis dan fungsional, update sistem sesuai kebutuhan, evaluasi berkala, dan peningkatan fitur. Mindsetnya yaitu ERP bukan proyek sekali jalan, tapi perjalanan jangka panjang. Modul sales berfungsi sebagai titik awal dalam proses bisnis. Di sini, admin atau kasir akan membuat sales order yang mencatat ada nama pelanggan, kemudian ada daftar produk dimsum yang dipesan, lalu ada jumlah pesanan, dan kemudian ada harga satuan dan total pesanan. Setelah order dibuat, statusnya akan berubah menjadi confirm dan akan diteruskan ke bagian manufaktur untuk diproses produksinya. Lalu masuk ke nomor 2, yaitu manufaktur atau produksi. Modul manufaktur digunakan untuk memproduksi pesanan yang telah diterima dari sales. Tahapan di dalam modul ini meliputi ada memulai proses produksi atau pembuatan dimsum sesuai jenis dan jumlah. Kemudian menandai bahwa proses produksi sudah selesai atau statusnya done. Lalu setelah selesai diproduksi, produk siap untuk dikirim melalui modul inventory. Masuk ke tahap nomor 3, yaitu inventory atau pengiriman atau pencatatan barang keluar. Di modul ini, proses pengiriman dilakukan secara internal untuk mencatat bahwa produk sudah keluar dari gudang dan siap diterima oleh pelanggan. Walaupun tidak menggunakan kurir eksternal, modul inventory tetap mencatat proses ini sebagai bagian dari sistem pengiriman internal. Masuk ke tahap nomor 4, yaitu sales atau create invoice. Setelah pengiriman tercatat, pengguna kembali ke modul sales untuk membuat invoice atau faktur berdasarkan pesanan yang sudah dikirim. Masuk ke tahap nomor 5, yaitu accounting. Setelah invoice dikirim dari sales, sistem akan masuk ke modul accounting untuk mencatat pembayaran dan pelaporan keuangan. Fitur utamanya
yaitu menerima pembayaran dari pelanggan atau tunai, transfer, dan lain-lain. Kemudian mencatat status invoice, yaitu open ke PAD. Lalu menyusun laporan keuangan otomatis dan sinkronisasi otomatis dengan invoice dari modul sales. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau apapun. Saya mengucapkan terima kasih.